Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida Najwa Rahima, NPM 10.100 117.101. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini judul skripsi yang akan saya presentasikan adalah perbedaan kemampuan menghafal Al-Quran berdasar atas nilai Z-score status gizi pada santri sekolah dasar usia 6 hingga 12 tahun di Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, Kabupaten Bandung. Untuk latar belakang penelitian, menurut UNICEF, prevalensi malnutrisi dengan status gizi kurang masih menjadi masalah global. Terdapat 105,8 juta anak mengalami stunting atau pendek dan 50,5 juta anak mengalami gizi buruk pada tahun 2018. Peningkatan status gizi merupakan salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Status gizi pada anak usia 5 hingga 18 tahun dapat dinilai dengan penilaian tinggi badan menurut usia dan indeks massa tubuh menurut usia. Penilaian status gizi tersebut dilakukan dengan melihat nilai Z-score pada kurva pertumbuhan WHO. Status gizi berdasar atas indikator tinggi badan menurut usia menggambarkan masalah gizi yang kronis. Perkembangan kognitif meliputi aspek yang berfokus pada keterampilan berpikir, termasuk belajar, pemecahan masalah, rasional, dan mengingat. Perkembangan kognitif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa di sekolah. Kognitif dapat dipengaruhi oleh IQ, tingkat pendidikan orang tua, dan juga status gizi. Status gizi berdampak langsung maupun tidak langsung pada perkembangan otak, salah satunya berhubungan dengan daya ingat. Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam merupakan salah satu institusi pendidikan yang menerapkan kurikulum menghafal Al-Quran bagi para santrinya. Status gizi yang tidak baik dapat mengganggu fungsi menghafal para santri dan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan akademik santri di pesantren. Untuk tujuan penelitian adalah menganalisis perbedaan kemampuan menghafal Al-Quran berdasar atas nilai Z-score status gizi pada santri sekolah dasar usia 6 hingga 12 tahun di Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, Kabupaten Bandung. Untuk subjek penelitian adalah santri sekolah dasar usia 6 hingga 12 tahun di Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam Kabupaten Bandung tahun ajaran 2019-2020 periode bulan September hingga November. Untuk metode yang digunakan adalah metode kuantitatif observasional analitik dengan desain cross-seksional dan besaran sampel menggunakan teknik total sampling. Lalu untuk analisis data menggunakan uji Mann-Whitney sebagai alternatif uji komparatif kategorik karena kriteria uji Chi-square yang tidak terpenuhi. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam Kabupaten Bandung pada periode September hingga November tahun 2020. Untuk hasil analisis data, yang pertama adalah karakteristik umum subjek penelitian. Dapat dilihat bahwa jenis kelamin mayoritas adalah laki-laki dengan total 100 dari 180 anak. Lalu pendidikan ayah mayoritas adalah sarjana dengan total 101 dari 180 ayah. Lalu pekerjaan ayah mayoritas adalah buruh dengan total 80 dari 180 ayah. Lalu pendidikan ibu mayoritas adalah SMA dengan total 75 dari 180 ibu, dan pekerjaan ibu mayoritas adalah tidak bekerja atau ibu rumah tangga dengan total 134 dari 180 ibu. Yang kedua adalah gambaran status gizi dan kemampuan menghafal Al-Quran. Dapat dilihat bahwa mayoritas status gizi adalah Z-score di bawah 0 dengan total 87 dari 180 anak, dan kemampuan menghafal Al-Quran adalah mayoritas tidak baik dengan total 110 dari 180 anak. Ya, untuk keterangannya, Z-score di atas 0 adalah anak dengan nilai Z-score 1 sampai dengan 3, lalu Z-score di bawah 0 adalah anak dengan nilai Z-score minus 1 sampai dengan minus 2, lalu kemampuan menghafal yang baik adalah ketika anak mampu menghafal lebih dari sama dengan rata berdasar atas kelompok usia, dan kemampuan menghafal yang tidak baik adalah ketika anak mampu menghafal kurang dari rata berdasar atas kelompok usia. Untuk hasil uji perbedaan kemampuan menghafal Al-Quran berdasar atas nilai Z-score status gizi, dapat dilihat bahwa mayoritas adalah anak dengan status gizi di bawah 0 dan kemampuan menghafal yang tidak baik, dan dari hasil uji Mann-Whitney memberikan hasil nilai P 0,029 yang artinya adalah signifikan. Untuk pembahasan, semua santri memiliki status gizi normal, tetapi lebih banyak santri dengan nilai Z-score di bawah 0. Garis 0 pada kurva pertumbuhan WHO adalah garis median atau pertumbuhan rata. Pendidikan ayah mayoritas adalah sarjana, sedangkan pendidikan ibu mayoritas adalah SMA. Pekerjaan ayah mayoritas adalah buruh dan ibu tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sebata Raja dan kawan-kawan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan tingkat pendidikan orang tua dan juga pekerjaan orang tua.
Lalu mayoritas kemampuan menghafal para santri tidak baik. Kemampuan menghafal yang tidak baik dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti IQ, keadaan psikologis, dan tingkat konsentrasi. Mayoritas juga nilai Z-score di bawah 0 menunjukkan bahwa para santri memiliki status gizi normal dengan kecenderungan pada stunting, sehingga mempengaruhi kemampuan menghafal yang terbukti mayoritas tidak baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma yang memberikan hasil adanya hubungan yang signifikan antara status gizi dengan daya ingat siswa sekolah dasar. Simpulan, terdapat perbedaan kemampuan menghafal Al-Quran berdasar atas nilai Z-score status gizi pada santri sekolah dasar usia 6 hingga 12 tahun di Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, Kabupaten Bandung. Untuk aspek etik penelitian, mendapatkan persetujuan etik dengan nomor 35 /KEPK strip Unisba /X Romawi /2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.